Hai teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali di pelajaran Longman TOEFL. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai skill-skill yang berkaitan dengan konektor, yaitu skill ke-6 hingga skill ke-8. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan skill ke-6 hingga skill ke-8 kali ini. Nah, tentunya saya yakin sebenarnya ini bagian yang teman-teman nantikan. Karena di bagian ini lebih terlihat secara nyata bagaimana penerapan ilmu-ilmu yang sebelumnya kita dapatkan, skill-skill yang kita peroleh di soal TOEFL yang sesungguhnya. Karena itu mari kita mulai bersama-sama pembahasan soal-soal skill 6 hingga skill ke-8. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman sekalian yang baru datang ke channel ini, saya persilahkan untuk subscribe dulu dan dinyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang menarik dari saya. Oke, mari kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Oke, mari kita lihat soal nomor 1. Baik, di sini ada the President of United States appoints the cabinet members bla bla bla. Appointments are subject to Senate approval. Baik, jadi seperti yang saya jelaskan di pembahasan soal yang sebelumnya, bahwa ketika kita melihat sebuah soal, yang pertama harus kita lakukan adalah membedah soal tersebut. Nah, dengan cara kita pecah sesuai unsur-unsurnya, karena khususnya di skill ini kita ingin mengetahui skill 6-8, kita ingin mengetahui bagian mana yang hilang. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali ya, skill 6-8 itu intinya adalah apabila ada dua klausa itu terdiri dari subjek dan verb ya. Nah, ada dua klausa, berarti ada subjek dan verb, ada subjek lagi, kemudian verb lagi. Di dalam satu kalimat itu tidak boleh ya. Bagaimana caranya supaya boleh? Harus ada konektor di tengahnya. Nah, jadi rumusannya adalah subjek, verb, konektor, subjek, verb, atau konektor, subjek, verb, subjek, verb. Nah, seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman buka kembali skill 6-8. Itu hanya sebagai pengingat saja ya. Baik, sekarang kita lihat soalnya. The President of the United States. Ini adalah tentunya adalah subjeknya ya. Kemudian appoints. Nah, kata appoints ini dia termasuk kata kerja ya. Sehingga di sini adalah verb ya. Verb. Oke. Selanjutnya cabinet members, ini hanya kata keterangan, kemudian titik, kita belum tahu. Kemudian appointment tadi perjanjian ya. Nah, karena dia kata benda, berarti dia adalah subjeknya. Selanjutnya ada kata are ini bisa kita identifikasikan sebagai verbnya. Nah, subject to Senate approval, jadi sebuah subjek dari persetujuan dari senat. Nah, kita lihat unsur-unsurnya, ada subjek, ada verb, kemudian ada titik, kemudian setelah titik ada subjek, kemudian ada verb. Nah, teman-teman, kalau kalian melihat rumus yang tadi tentang ada dua klausa ya. Di sini ada klausa pertama, ada
klausa pertama dan ada klausa kedua. Nah, ketika ada dua klausa, maka harus ada konektor di tengah-tengahnya. Nah, sehingga titik-titik di sini yang kita cari adalah konektornya. Mari kita lihat bersama-sama mana yang menyediakan konektor sambil kita sekalian mengeliminasinya. There ini pilihan A. There ini adalah kata kata ganti kepemilikan ya, dan ini termasuk yang menerangkan subjek, jadi dia hanya harus ada subjek setelahnya. Their appointment. Nah, ini bisa, tetapi yang kita cari adalah konektor, berarti salah ya. Kita fokus saja ya mencari konektor. Yang kedua, with here, apakah ada konektor di sini? Tidak ya, berarti salah. Nah, with ini bukan konektor. Kemudian because there. Nah, ada kata because. Because ini teman-teman bisa lihat di skill sebelumnya adalah termasuk konektor. Dan ada there. Nah, kita simpan dulu. Kemudian but there. But juga termasuk konektor. Nah, di sini kita mempunyai dua kandidat. Kandidat pertama because dan kandidat kedua. Seperti yang teman-teman ketahui ya, saya tadi bilang kalau their appointment itu benar, tapi tidak ada konektornya. Nah, sehingga there ini benar dua-duanya dan ditambahkan konektor. Permasalahannya adalah konektornya apa? Because atau but. Nah, because ini adalah ya karena saya menulis pakai mouse jadi agak kesulitan. Begini aja deh, because kan artinya karena. Oke, tapi kalau but artinya tapi ya. Nah, kalau because itu menunjukkan hubungan sebab akibat, kalau but itu menunjukkan hubungan yang bertentangan. Kita lihat kalimat pertama sama kalimat kedua ini, apakah dia sebab akibat atau bertentangan. Oke. The President of United States, Presiden Amerika Serikat, appoint, menunjuk cabinet member, anggota kabinet. Nah, jadi ada menunjuk anggota kabinet. Jadi kalimat klausa pertamanya itu menunjuk anggota kabinet. Nah, bla bla bla. Kemudian ada klausa kedua, perjanjian are subject to Senate approval. Nah, perjanjian itu merupakan subjek dari persetujuan dari Senat. Nah, di sini ada subject to Senate approval, ada persetujuan dari Senat. Nah, yang pertama tadi ada presiden harus memanggil anggota kabinet. Kemudian yang kedua persetujuan dari Senat. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau hubungannya sebab akibat, apakah pemanggilan ini membuat Senat harus menyetujui? Tidak ya, malah sebaliknya. Harus mendapatkan persetujuan dari Senat seperti itu. Jadi kalau pilihan kedua adalah but tetapi. Nah, ini bisa ada pertentangan karena presiden ingin memanggil anggota kabinet, sementara harus ada persetujuan dari Senat, sehingga kata konektor yang tepat itu adalah tetapi, karena apabila digabungkan kalimatnya menjadi presiden itu sebenarnya ingin menunjuk kabinet, anggota kabinet, tetapi sebuah penunjukan ya, appointment itu penunjukan itu adalah subjek dari persetujuan approval begitu. Jadi seorang presiden tidak bisa semena-mena menunjuk anggota kabinet, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari dari Senat seperti itu. Jadi yang tepat adalah
D, seperti itu. Mari kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. The prisoners were prevented from speaking to reporters because bla bla bla. Nah, di sini titik-titiknya itu ada di belakang, bukan di tengah seperti di soal yang sebelumnya. Oke, mari kita langsung saja membedah soalnya. The prisoners. The prisoners ini artinya adalah tahanan. Dia adalah subjek, ya. Kemudian were. Were itu adalah to be dalam bentuk past, yang fungsinya adalah verb, ya. Were prevented, ya, adalah verbnya yang artinya dihalangi, ya, dihalangi. Oke, seperti itu, ya. From speaking to reporters, kata keterangan, dari berbicara kepada reporters. Because, nah because ini adalah konektornya. Oke, maaf karena dia menutupi. Saya hapus dulu. Because itu adalah konektornya, sehingga rumusnya itu kalimat di atas adalah subjek, kemudian verb, kemudian konektor, nah kemudian bla bla bla. Dari sini kita bisa melihat, ya teman-teman, bahwa yang kurang itu adalah karena ada klausa pertama, ada konektor, berarti ada klausa kedua yang terdiri dari subjek dan verb juga, seperti itu. Nah, jadi yang kita cari adalah nih, yang menyediakan subjek dan verb, ya harus ada dua-duanya. Kita lihat pilihannya sambil kita eliminasi. Not wanting the story in the papers. Oke, not wanting, apakah ini adalah verb? Bukan, ya. Kecuali misalkan dia bilang don't want atau didn't want. Kemudian yang kedua, the story in the papers. The story in the papers itulah subjek, kemudian the superintendent itu bisa diartikan sebagai pengawas, ya. Didn't want. Nah, di sini sepertinya cocok karena kenapa ada subjek dan ada verb, tapi di sini teman-teman subjeknya ada dua. Jadi tidak benar, ya. Kemudian yang C, the public, itu adalah subjek, kemudian to hear the story. To hear the story. Nah, walaupun hear ini adalah kata verb, kata kerja, ya, tetapi karena di sini ada kata to depannya, jadi fungsi kata to ini adalah untuk mendengarkan story. Jadi bukan to-nya itu bukan Anda membuat kata hear ini menjadi verb, tetapi hanya sebagai kata keterangan. Jadi public untuk mendengar cerita. Jadi salah. Dan yang terakhir adalah the superintendent, pengawas, ya, subjek, didn't want, verb, the story in the papers. Ya, ada subjek, ada verb, dan tidak ada yang double dan segala macam. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal yang ketiga, atau satu soal lagi, ya, satu soal lagi deh. Kita genapkan satu soal untuk video kali ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Like Thomas Burger's fictional character Little Big Man. Teman-teman jangan terkecoh, ini adalah A positif, ya, hanya positif yang menerangkan subjek Lauderdale. Nah, jadi adalah subjeknya. Ini subjek. Manage adalah verbnya. To find, nah, find ini adalah
kata kerja juga, tetapi hal ini dibolehkan saja ya teman-teman. Dalam satu klausa atau kalimat ada dua kata kerja selama diantarai dengan to. Misalkan I want to eat. Ya, ini dibolehkan saja ya. Ada dua kata kerja di sini. Ya, selama itu diantarai dengan kata to. Oke. Selanjutnya himself itu adalah objeknya. Where ini adalah konektor yang menunjukkan tempat. Kemudian of important event ini adalah perhatikan kata of important event, berarti sebelum kata of ini adalah ada sesuatu yang biasanya itu subjek ya. Tapi kita lihat dulu nanti apakah betul subjek yang hilang. Took place. Took ini adalah bentuk kedua dari take atau verbnya. Sehingga kita bisa lihat rumusan dari kalimat ini adalah ada subjek, kemudian ada verb, subjek, lalu verb, kemudian ada konektor, lalu selanjutnya terakhir ada verb. Nah, kira-kira apa yang kurang dari sini teman-teman? Oke, ada dua klausa ya, subjek, verb, konektor. Nah, di sini tidak ada verb. Nah, ketahuan kan yang tidak ada adalah subjeknya. Jadi yang kita cari hanya yang subjek ya. Cukup yang hanya subjek. Mari kita lihat pilihannya dari yang pertama. Kita hapus saja ya. Kita hapus saja dulu. Kita hanya mencari subjek ya. It was an extraordinary number. Maaf belibet. It was an extraordinary number. It was. Nah, ada subjek dan verb. Berarti salah karena kita hanya mencari subjek. There was sama ya. Di sini ada verb, berarti udah pasti salah karena kita hanya mencari subjek. Kemudian an extraordinary number, sebuah angka yang luar biasa. Angka yang banyak. Jadi kita simpan dulu. An extraordinary number sama, tapi ada tambahan existed. Existed ini adalah verb. Salah karena kita hanya mencari subjek. Oke. Jadi jawabannya sudah bisa dipastikan adalah C. Oke. Baik teman-teman. Saya rasa demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Sampai 3 saja. Video selanjutnya itu akan dibahas di bagian selanjutnya. Tapi tidak akan lama karena ini saya akan mengusahakan video ini semuanya sampai nomor 10 nanti ada dalam seminggu semua sudah selesai. Demikian video pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai saat ini. Dan saya memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan saya sangat memohon kritik dan masukan dari teman-teman semuanya. Ya, demikian. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.